Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu lagi di Husdan Bey Fanani Channel dan Parmosi Channel. Hari ini kita bertemu bersama seorang tokoh, seorang cendekiawan, dan seorang profesor yang sungguh-sungguh memahami dan detail mengerti tentang bagaimana perpolitikan dan nilai-nilai perpolitikan di Indonesia, terutama politik Islam Indonesia. Hari ini kita akan bicara tentang politik Islam Indonesia, juga partai politik Islam Indonesia. Kenapa kita bicara seperti itu di tempat ini? Karena Parmusi, dia juga adalah ibu kandung dari sebuah partai Islam besar yang dulu kita kenal dengan Partai Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Hari ini mari kita dengarkan apa-apa yang kita akan bicarakan dengan Profesor T.B. Massa. Seorang tokoh kita. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan kita bertemu di tempat ini. Saya bangga sekali bisa didatangi oleh Profesor T.B. Massa. Saya senang dan tentunya banyak akan pertanyaan-pertanyaan yang kita akan ajukan terkait dengan partai politik Islam dan politik Islam itu sendiri. Prof. T.B. Massa, apa pandangan Prof terkait dengan politik Islam yang berada di tanah air kita Indonesia ini, di mana umat Islam Indonesia itu terbesar katanya di dunia, mayoritas umat Islam kita, namun kita tidak melihat atau kita sangat miris sekali melihat peta perpolitikan umat Islam di tanah air kita. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Prof. Husdan, saudaraku sebangsa setanah air, khususnya kepada saudara kaum muslimin. Pada malam hari ini sungguh satu kesempatan yang sangat baik kita berbincang-bincang santai. Nah, saya menarik atas pertanyaan Profesor Deliar Nur. Ya. Pernyataan. Profesor Deliar Nur ini adalah doktor pertama ya, ilmu politik di Indonesia. Kebetulan beliau juga tokoh cendekiawan Muslim. Jadi beliau katakan, ya saya mengikuti tulisan beliau sejak dulu, Islam secara sosiologis itu mayoritas, ya, tapi secara politik minoritas. Nah, jadi ini satu pernyataan yang sangat tajam, absurd, sangat menggelitik. Jadi dia ada paradoks ya. Nah, oleh karena ini saya kira pekerjaan rumah yang terus-menerus harus dijawab atas statement pendapat akademisi sekelas Profesor Deliar Nur. Nah, orang banyak menduga ketika Orde Baru, pasca Orde Baru ya, pada era reformasi itu partai-partai Islam itu habis. Saya agak terkejut melihat statistik. Ya. Ternyata perolehan suara partai Islam itu meningkat. Ya, hanya memang dia terpecah dalam beberapa partai. Tetapi kalau di jumlah secara total. Dia sebenarnya meningkat pasca Orde Baru. Artinya apa? Artinya bahwa partai Islam itu masih cukup besar pengaruhnya, kan begitu. Nah, kita agak dibuat terkejut, ya. Mulai 2014 misalkan, contoh misalnya
Kan P3 itu kan representasi politik Islam ya sejak Orde Baru. Ini adalah partai Islam yang mewakili aspirasi umat. Tapi sejak 2014 itu mengalami kemunduran ya. Bahkan terakhir di 2024 itu semakin terperosok sehingga tidak masuk ke parlemen. Ya. Nah, apa yang bisa dimaknai dari perjalanan Partai Islam ini ya, memang di sisi lain Partai Islam seperti PKB, PKS naik. Tetapi ya PAN juga mengalami kenaikan, tapi P3 turun gitu ya. Nah, pertanyaannya kemana suara Partai P3 itu? Nah, kalau saya melihat seperti yang saya katakan, ceruk pemilih Partai Islam sejak 55 itu sebenarnya tidak, pergeseran itu tidak signifikan, tidak berubah. Jadi dia pindah saja, pindah antar partai. Artinya apa? Artinya sebagian partai Islam itu didukung oleh pemilih yang rasional. Yang kedua para pendukung yang puritan. Nah, jadi proporsional. Saya melihat ya, ketika PKS dirundung musibah, ya, lalu ini lari, saya lihat itu naik ke PAN misalnya. Ya. Ketika P3 musibah, nah itu sebagian lari ke PKB. Nah, kira-kira seperti itu ya, mobilitas suara. Ya. Jadi, tetapi kalau kita lihat pada 2024, saya agak terkejut, hampir semua partai Islam perolehan suaranya ya itu justru menurun, anjlok gitu ya. Nah, kalau tidak keliru angkanya itu di awal reformasi itu di 34 sekian gitu. Jadi kalau 34, kalau partai ini meskipun tidak dalam satu partai Islam, tapi kalau dia merupakan semacam afiliasi atau koalisi, dia tidak bisa mencalonkan presiden. Karena waktu itu tidak ada partai, apakah PDIP, Golkar tidak mencapai. Jadi ya ini sebenarnya kan peluang partai-partai Islam untuk bisa bagaimana merebut kepemimpinan nasional. Nah, menurut hemat saya tentu ada beberapa faktor ya. Ini baru sifatnya hipotetis. Jadi ini bisa kita perdalam lagi. Yang pertama memang ya, kalau saya melihat penurunan Partai Islam ini lebih kepada kondisi internal partai itu sendiri. Internal partai ini, karena hampir semua partai Islam ini agak unik. Dia memiliki basis pendukung tradisional. Nah, apakah kita ambil garis ormas, ya kan, maupun komunitas-komunitas, ya, mulai dari pesantren, ya kan, kelompok-kelompok kecil dan seterusnya itu adalah pemilih yang fanatis. Oleh karena itu, Prof. Kusnan, seperti yang saya katakan, kadangkala para elit partai Islam ini ya, khususnya kita lihat seperti P3 sangat yakin ya hasil ikhtiar politiknya itu akan berhasil, lalu ada impact ya. Tapi saya yakin kalkulasi political resiko politiknya saya kira tidak pernah diperhitungkan. Padahal ciri-ciri partai ideologis itu ya kan, sebenarnya elit partai itu lebih mempertimbangkan loyalitas pemilih ketimbang kalkulasi peluang yang akan diraih oleh para elit ya tentu saja punya pertimbangan strategis, tetapi itu resikonya jauh lebih tinggi. Nah, jadi kalau para pemilih itu lebih berpihak, berdiri di tengah-tengah umat, pasti partai ini seburu-burunya pasti akan lebih selamat gitu loh, dan lebih besar ketimbang spekulasi ya quote-unquote ini lebih bermuatan pada kepentingan elit, bukan ya aspirasi umat. Ini menjadi pelajaran. Ini kan kadang-kadang pimpinan partai
itu lebih cenderung ingin mendapatkan sesuatu dalam sebuah kekuasaan atau pemerintahan. Ya, jadi dia mau berkoalisi, dia mau apa, dia mau bertemu dengan berkawan dengan partai lain, tapi ada embel-embelnya di belakangnya. Kalau saya katakan pimpinan partai Islam nggak ikhlas, nggak lillahi ta'ala, tidak hanya tidak berpikir untuk membesarkan umat. Kalau saya Pak Prof. Husnan salah hitung. Salah hitung, ya. Itu lebih soft ya. Lebih soft ya. Iya, salah hitung ya. Cuman kan begini Prof. Husnan. Jadi pada era reformasi ini kan juga terjadi pergeseran. Ya. Tentang perpolitikan kepartaian. Ya. Ada kecenderungan partai itu sudah bergeser dia pada model korporasi, benar. Maksudnya apa? Korporasi perusahaan itu pemilik partai itu adalah mereka yang punya saham, mereka yang punya modal. Oke. Nah lalu mereka tidak terlalu penting memikirkan pendukungnya. Dengan kata lain, kedaulatan partai itu bukan kepada konstituennya, pada umatnya, ya kan? Pada grassrootsnya atau representasi dari jenjang-jenjang struktur organisasi ya, mulai dari wilayah sampai ke bawah, tetapi pada pemegang saham. Jadi di sini kita lihat politik kepartaian itu sudah bergeser, tidak lagi membangun dukungan kedaulatan ya ada, tetapi sifatnya itu kan hanya menjelang pemilu, tetapi di dalam proses pengambilan keputusan kemudian ada satu kebijakan-kebijakan yang harus dia bela ya untuk kepentingan rakyat, dan itu kan jarang kita dengar. Iya, betul. Jadi ini Prof. Husnan. Jadi ini terjadi pergeseran, itu yang saya katakan ya faktor internal. Prof, jadi kalau saya bertanya kepada Prof TB Masa ini secara gamblang atau tegasnya, contohnya sekarang kan ada sebuah partai besar dulu yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, itu P3. Kita bangga sekali dengan lambang Ka'bahnya gitu. Tapi sekarang kan terpuruk, bahkan tidak punya wakil di DPR RI parlemen. Nah, apa syarat atau apa kita yang bisa lakukan ya kan sebagai orang politik lah katakannya, terutama aktivis partai ini, untuk bisa membangkitkan kembali gitu. Paling tidak punya kursi lagi di parlemen. Apa kira-kira secara gamblang lah, secara umumnya? Ya, jadi Prof. Husnan, kita simpel saja. Kita melihat bagaimana spirit ketika P3 itu dibentuk ya. Jadi kembalikan apa spiritnya? Spiritnya adalah bahwa P3 itu adalah representasi dari kepentingan politik umat Islam. Tentu saja nilai-nilai ideologis Islam itu menjadi pertimbangan utama. Ya, komitmen pada ideologis, komitmen pada cita-cita, komitmen pada moral Islam, ya kan? Itu menjadi pertimbangan utama. Nilai, value. Jadi politik nilai, politik moral. Moral, itu satu. Ya, jadi kita lihat dulu para tokoh-tokoh umat itu kan nggak pernah berpikir untuk kepentingan dia. Jadi mengutamakan kepentingan umat Islam, ya kan? Kepentingan partai. Oleh karena itu partai P3 itu dalam situasi waktu itu kita lihat otoritarian, tetap aja dia kuat. Ya, betul. Tetap dia kuat. Di zaman Orde Baru ya. Oh ya. Kita lihat itu kan walaupun ada Golkar, ada tekanan segala macam, kan tetap loyalitasnya luar biasa. Betul. Nah, para pendukung itu begitu setia. Itu yang saya bilang, ada sentimen ideologis yang sangat kuat sehingga energi partai itu didukung oleh. Kalau sekarang kan kita lihat sudah bergeser. Itu karena apa? Karena pertimbangan pragmatisme itu kemudian menggeser pada pertimbangan nilai ideologis, moral Islam dan seterusnya. Yang kedua,
kita lihat ada juga terjadi pergeseran bahwa partai ini kan dibentuk oleh unsur, Nah, betul. ya kan? Nah mestinya itu pakemnya itu nggak boleh, itu udah rumus, Ya. ya kan? Tetap representasi unsur itu harus dijaga, Ya. karena modal partai itu ya waktu dibangun ya itu, walaupun ya perkembangan kesini itu unsur itu sudah mulai meredup, tetapi dari segi spirit untuk menjaga nilai-nilai ini tetap harus dilakukan. Betul. Kan ada juga misalnya seperti SI kan sudah mulai menurun, tapi bukan berarti itu tidak dipertimbangkan. Nah, itu masuk di dalam perwakilan kan. Prof, jadi luar biasa Prof, ini kita dapat pencerahan kembali. Sudah lama kita tidak mendengarkan bahwa sesungguhnya membangun kebangkitan atau menjadikan partai politik Islam itu bangkit kembali, itu nilai yang pertama adalah bagaimana kita membangkitkan ideologi lagi, ideologi idealisme keislaman, ruh ya Prof ya, ruh keislaman, jiwa keislaman, ruh yang membuat kita ini kembali bersatu sesuai dengan judulnya Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Dengan mengumpulkan, mempersatukan seluruh umat Islam, termasuk umat-umat lainnya, termasuk ormas-ormas yang ada di dalamnya. Nah, jadi saya sedikit tambah. Ya. Mempersatukan itu kan dalam bahasa ilmu sosial itu apa yang dinamakan dengan modal sosial. Modal sosial. Ya kan? Ya. Orang lupa. Inilah sebenarnya modal ketika P3 itu dibangun gitu. Ya. Nah, saya kira harus kembali. Persatuan, ukhuwah Islamiyah, solidaritas, kemudian keberpihakan kepada umat, kepada mustadafin, kepada orang-orang yang terpinggirkan, ya. Dan jangan selalu berpikir untuk diri sendiri. Wah, nggak bisa. Kalau itu yang saya bilang. Kalau gitu dia udah bergeser. Udah bergeser. Baik Bob, luar biasa. Iya. Ini malam pertama dengan Profesor TB Masa, kita mendapatkan pencerahan dan mengembalikan ingatan kita, mengembalikan kejayaan Partai Islam dan mengembalikan ruh perjuangan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pengingat kita semuanya, kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air, terutama yang masih mencintai Partai Persatuan Pembangunan atau Ka'bah, untuk kembali membesarkan dan memperkuat ideologi idealisme kita yang tidak pragmatis tadi. Ya, tentu dengan langkah-langkah yang lebih kontekstual, ya, menjawab soal ketimpangan sosial, ekonomi, mungkin dalam seri selanjutnya ya. Seri selanjutnya kita nah, itu baru 2 faktor. Ya. Jadi ini masih banyak lagi. Nah, kita sambung. Ya, kita sambung lagi nanti, Bro. Terima kasih. Saudara-saudaraku, para sahabat, saudara-saudaraku semuanya, terima kasih. Malam ini kita sudah bersama dengan Profesor TB Masa. Insya Allah kita ketemu lagi, masih banyak dan panjang lagi cerita tentang partai kita, Partai Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.